Presiden Prabowo Subianto, sosok yang sering kita lihat di panggung politik nasional, mendarat di Bengkulu di hari Minggu yang cerah. Ini bukan kunjungan biasa, tapi persinggahan singkat, jeda sebentar di tengah padatnya jadwal diplomasi internasional. Tujuan akhir Presiden Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi selama beberapa jam, Provinsi Bengkulu menjadi pusat perhatian. Suasana terasa istimewa, seperti yang selalu terjadi saat pemimpin negara datang berkunjung. Bagi Bengkulu, kunjungan ini punya makna tersendiri. Sebuah momen penting di tengah peristiwa yang baru-baru ini mengguncang provinsi tersebut. Meskipun singkat, kunjungan presiden bukanlah hal yang sepele. Setiap langkah dan keputusan yang diambil selama kunjungan ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat setempat. Tiba tepat pukul 2.55 sore, waktu Indonesia Barat, kehadirannya di Bandara Fatmawati Soekarno, yang dinamai sesuai nama Ibu Negara Pertama Indonesia, merupakan penghormatan terhadap sejarah provinsi ini. Bandara ini bukan hanya pintu gerbang bagi para pelancong, tetapi juga simbol dari warisan budaya dan sejarah yang kaya. Disinilah Soekarno, bapak pendiri bangsa, menghabiskan masa pengasingannya, sebuah periode yang penuh dengan refleksi dan perjuangan. Dan di Bengkulu juga beliau bertemu Fatmawati, sosok penting dalam hidup beliau dan sejarah bangsa. Pertemuan ini tidak hanya mengubah hidup mereka berdua, tetapi juga memberikan dampak besar pada perjalanan sejarah Indonesia. Jadwal presiden memang padat, tidak banyak waktu untuk mengenang masa lalu. Namun, setiap kunjungan ke tempat bersejarah seperti ini memberikan kesempatan untuk merenung sejenak dan menghargai perjalanan panjang yang telah dilalui bangsa ini. Ini adalah persinggahan logistik, isi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanan. Persiapan yang matang dan efisien sangat penting untuk memastikan kelancaran perjalanan presiden. Namun, meskipun singkat, kunjungan ini tetap penting, mengingatkan kita tentang keterkaitan seluruh wilayah Indonesia dan komitmen presiden untuk semua daerah. Setiap daerah memiliki cerita dan kontribusi uniknya sendiri, dan kunjungan ini menegaskan bahwa setiap sudut negeri ini memiliki tempat yang istimewa dalam hati presiden. Pesawat kepresidenan RI-1, simbol kekuatan dan kebanggaan bangsa, adalah salah satu pesawat paling canggih di dunia. Dengan teknologi mutakhir dan desain yang elegan, pesawat ini tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga lambang prestise dan kehormatan. Membelah langit, membawa harapan besar. Setiap penerbangan membawa misi penting, baik itu untuk urusan kenegaraan maupun diplomasi internasional. Berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta tepat pukul 2 siang, pesawat ini selalu tepat waktu, menunjukkan disiplin dan ketepatan yang luar biasa. Penerbangan ke Bengkulu merupakan bukti kemajuan penerbangan modern, dengan teknologi navigasi yang canggih dan sistem komunikasi yang handal. Hanya 55 menit melintasi pulau-pulau di Indonesia. Pemandangan indah dari ketinggian menambah keistimewaan setiap penerbangan. Setiap menit, setiap detik, diperhitungkan dengan cermat. Koordinasi yang sempurna antara pilot dan kru memastikan penerbangan berjalan lancar tanpa hambatan. Jadwal presiden, yang diatur dengan sangat rapi antara tugas kenegaraan dan diplomasi, mencerminkan betapa pentingnya setiap detik dalam menjalankan tugas negara. Tidak memberi ruang untuk kesalahan. Ketepatan waktu adalah kunci, dan setiap anggota tim bekerja dengan dedikasi tinggi untuk mencapainya. Persinggahan singkat di Bengkulu, jeda sejenak, sama pentingnya dengan agenda besar lainnya, memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat dan memastikan semua urusan berjalan sesuai rencana, memastikan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Setiap langkah, setiap keputusan, diambil dengan pertimbangan matang, menjadikan setiap momen berharga dalam perjalanan ini. Bahkan sebelum pesawat presiden tiba, roda pemerintahan di Bengkulu sudah bergerak. Provinsi ini, di bawah pengawasan penjabat Sekretaris Daerah Herwan Antoni, telah bersiap siaga memastikan kunjungan berjalan lancar dan aman. Pengamanan diperiksa dengan teliti, semua kemungkinan telah diantisipasi. Bandara, yang biasanya ramai dengan aktivitas sehari-hari, kini terasa tenang dan efisien. Kedatangan seorang kepala negara meskipun hanya singgah sebentar, menuntut kesiapan yang maksimal. Ini adalah kesempatan bagi Bengkulu untuk menunjukkan kemampuannya, kesiapannya menjadi tuan rumah di tingkat nasional. Rapat persiapan,
yang diadakan beberapa jam sebelum kedatangan Presiden, dihadiri oleh berbagai pihak, masing-masing mewakili peran penting dalam kunjungan ini. Pejabat militer, dengan sikap tegap yang mencerminkan kedisiplinan, berdiskusi dengan petugas kepolisian, mata mereka awas mengawasi setiap potensi ancaman. Petugas intelijen, kehadiran mereka tak mencolok namun penting, memantau arus informasi. Petugas bandara, yang terbiasa dengan ritme kedatangan dan keberangkatan, kini terlibat dalam suasana yang lebih tegang. Setiap detail, mulai dari posisi pasukan kehormatan hingga kelancaran iring-iringan kendaraan, diperiksa dan diperiksa ulang. Tujuan utama Presiden Kuala Lumpur sudah menanti. Ini bukan kunjungan diplomatik biasa, tetapi perjalanan yang dijiwai semangat Idul Fitri, puncak kegembiraan bulan suci Ramadan. Pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, sesama pemimpin di dunia Muslim, adalah kesempatan untuk memperkuat ikatan iman dan persahabatan. Diskusi tentu saja akan menyentuh berbagai aspek hubungan kedua negara, meliputi perdagangan, keamanan, dan pertukaran budaya. Namun, momentum Idul Fitri, waktu untuk saling memaafkan dan berdamai, akan memberi nuansa tersendiri dalam pertemuan tersebut. Sementara Presiden bersiap untuk misi diplomatiknya, suasana di tanah air tidak sepenuhnya tenang. Di balik persiapan yang megah dan formalitas diplomatik, ada suara-suara yang mulai menguat dari kalangan petani. Gejolak ketidakpuasan terdengar sayup-sayup dari seberang Selat Malaka. Para petani di Malaysia, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan, mata pencarian mereka terancam oleh harga beras yang fluktuatif. Harga yang tidak menentu ini membuat mereka sulit untuk merencanakan masa depan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, undang-undang benih yang kontroversial semakin memperburuk keadaan. Undang-undang ini dianggap tidak adil dan merugikan petani kecil yang bergantung pada benih tradisional. Para petani telah merencanakan protes di Putrajaya, ibu kota administratif Malaysia. Waktunya, bertepatan dengan kunjungan Prabowo, bukanlah kebetulan. Pemerintah Malaysia, khawatir akan adanya gangguan selama kunjungan penting ini, telah meminta penundaan protes tersebut. Namun, permintaan ini tidak mudah diterima oleh para petani yang merasa hak-hak mereka diabaikan. Para petani merasa bahwa suara mereka harus didengar sekarang, bukan nanti. Mereka khawatir bahwa penundaan hanya akan membuat masalah mereka semakin diabaikan. Keluhan para petani tetap ada, dan mereka terus berjuang untuk mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah. Mereka berharap bahwa dengan protes ini, suara mereka akan didengar dan perubahan yang mereka inginkan akan terjadi. Situasi ini mengingatkan kita tentang keseimbangan yang rapuh antara diplomasi politik dan masalah sehari-hari warga negara. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menjaga hubungan internasional yang baik, namun di sisi lain, ada tanggung jawab untuk mendengarkan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Persinggahan singkat Presiden di Bengkulu membawa beban tersirat, pengingat akan momok korupsi yang selalu menghantui politik Indonesia. Penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah baru-baru ini atas tuduhan pemerasan mengejutkan provinsi tersebut. Dugaan kejahatan gubernur, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi, membayangi kunjungan Presiden. Sikap Prabowo sendiri terhadap korupsi, janjinya untuk bersikap tegas terhadap mereka yang menyalahgunakan jabatannya, beresonansi dengan publik yang lelah dengan skandal. Saat matahari mulai terbenam, membuat bayangan panjang di landasan, pesawat kepresidenan kembali menderu. Jeda singkat di Bengkulu telah berakhir, perjalanan menuju Kuala Lumpur sudah menanti. Kunjungan ini, meskipun singkat, bukan tanpa makna. Ini adalah pengingat akan keterkaitan seluruh wilayah Indonesia, pentingnya berhubungan dengan semua pelosok negeri. Ini adalah simbol diplomasi, memperkuat hubungan dengan negara tetangga. Dan ini adalah pengingat akan tantangan yang ada di depan, mulai dari memberantas korupsi hingga menangani masalah warga negara biasa.